Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurniawan. Jadi pada video kali ini saya akan membuat tutorial mendesain dipol antena menggunakan aplikasi GST Studio Suite. Jadi untuk mendesain dipol antena menggunakan aplikasi GST Studio Suite, kita perlu memilih menu New Template untuk membuat tab baru. Lalu kita pilih Microwave and RF Optical. Lalu kita pilih menu antena. Next. Lalu di sini kita pilih workflow-nya wire, lalu next. Lalu kita pilih time domain. Next. Nah, lalu kita disuruh untuk memilih frekuensi minimum dan maksimum dari dipol antena yang ingin kita buat. Kita pilih frekuensi minimumnya 1 GHz dan frekuensi maksimumnya sebesar 2 GHz. Lalu next dan finish. Setelah mengatur semua settingan di awal tadi, maka kita akan sampai di tampilan awal GST Studio Suite. Untuk mendesain sebuah dipol antena, maka kita perlu membuat sebuah modeling menggunakan silinder. Di sini kita pilih ke menu modeling, lalu pilih silinder. Di sini kita double klik. Kita buatnya yang sedang saja, jangan terlalu besar maupun terlalu kecil. Oke, di sini kita beri nama dipol 1. Di sini outer radiusnya kita ganti menjadi 1, inner radiusnya 0, peak centernya 0, lalu inner radiusnya pun centernya 0. Set minimumnya kita ganti ke 0,5. Z max-nya kita ganti ke 40. Lalu materialnya kita ganti dari vakum menjadi PEC. Setelah itu kita tekan OK. Oke, kita lihat sekarang perubahan tampilan dari yang sebelum kita setting dan setelah kita setting. Oke, setelah ini kita harus menduplikat model ini menjadi 2. Itu dengan cara di kanan pilih menu transform, lalu kita pilih copy dan kita pilih rotate. X rotation angle-nya kita ganti ke 180 derajat agar dia bisa memantulkan rotasinya 180 derajat. Kita klik OK. Baik, di sini kita bisa lihat tampilannya sudah ada di rotasi. Setelah itu kita harus berikan peak pada model yang telah kita buat. Oke, kita klik saja pertama di bagian sini, bagian silinder sebelah sini, kita tekan peak point, lalu pilih peak circle center, double klik. Oke, itu pun pada sisi sebalik silinder sebaliknya. Pilih peak point, peak circle center, kita double klik. Oke, setelah itu kita sudah mendapatkan kedua center dari model yang kita punya. Setelah itu kita akan hubungkan antara P1 dan P2 itu dengan cara pilih discrete port pada menu simulation. Saja oke. Ya, lihat bahwa kedua silinder ini sudah terhubung satu sama lain. Setelah itu kita akan melakukan running. Start.
kita tunggu sebentar karena proses runningnya memerlukan beberapa waktu. Baik, sebentar lagi telah selesai. Apabila proses running telah selesai, maka akan ada notifikasi di pojok kanan bawah seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita melakukan marking. Marking dilakukan, kita pilih di kiri ini ada nama 1D result. Kita tekan, lalu di parameter kita pilih yang S parameter, lalu pilih yang S11. Setelah tampilannya ke S parameter, maka di sini kita akan memberikan marking sebanyak 4 kali marking. Sebelumnya kita harus tentukan titik minimumnya. Oke, setelah itu kita akan melakukan marking di nilai minus 10 dan minus 6. Lalu di kanan, add curve marker, ini yang titik minus 10 yang sebelah kiri. Double klik, lalu kita pilih yang minus 10 di sebelah kanan. Ya, kurang lebih segitu. Lalu kita berikan marker ketiga dan keempat pada nilai minus 6. Sudah. Baik, setelah melakukan marking, kita bisa melihat nilai PSWR-nya di PSWR. PSWR ini masih ada di satu pixel, dan PSWR pada PSWR 1. Ya, baik. Di sini nilai PSWR yang kita dapatkan dari desain di antena yang kita buat sebesar 1,37. Oke, setelah itu kita bisa melihat juga tampilan sekitar dari antena. Kita kembali lagi ke S parameter yang S11. Kita sekitar, ya, bisa melihat tampilan sekitar dari dipol antena. Selanjutnya adalah di sini kan sudah ada marker 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita memberikan marker ke-5 dan marker ke-6. Marker ke-5 kita letakkan di titik 0, kurang lebih di sebelah sini, klik kanan, add curve marker, dan jadi marker yang ke-5. Marker 6 kita letakkan di antara 1 dan 4. Setelah berikan marker ke-5 dan ke-6 pada sekitar, kita ini pindah ke file monitor untuk melihat tampilan selanjutnya. File monitor ada di simulation. Kita klik saja file monitor. Oke, di file monitor ini kita akan mengatur 3. Pertama, E-field, dan A-field, dan fire field atau RCS. Di menu E-field-nya kita atur frekuensinya menjadi 1,67. Sinyal 1. Oke,
kita atur frekuensinya juga mana itu. Kita pilih use of volume, awannya kita ganti menjadi X, dan nilai Y-nya kita ganti menjadi nilai Y minimumnya kita ganti menjadi 4. Oke, oke. Tampilannya setelah kita mengatur H-field, terakhir kita mengatur far field atau RCS. Di sini sama frekuensinya kita atur menjadi 1, sini kita ganti X-nya menjadi minus 40. Oke, baik. Setelah kita lakukan ini, kita akan melakukan running setup solo. Baik, dan kita saat proses runningnya melakukan awal. Oke, setelah proses running telah kita lakukan, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah pindah ke menu far field yang ada di pojok kiri bawah. Di menu far field kita pilih yang ini, ada far field cut dan far field. Kita pilih yang far field biasa, lalu pindah ke menu ABS. Oke. Di menu ABS ini kita bisa melihat eh, arah direktivitas dari antena dipol yang kita buat, apakah dia directional atau unidirectional. Ini sudah 3 dimensi ya, ada sub X, Y, dan sub Z. Sebelah kiri juga sudah ada keterangannya bahwa output yang kita hasilkan sini adalah directivity dengan frekuensi 1,6 GHz. Lalu maka selanjutnya yang perlu dilakukan adalah kita klik kanan, lalu kita pilih far field plot properties. Polar, dan kita pilih di angel step width-nya menggunakan theta. Setelah itu kita oke.
Jika sebelumnya kita melihat tampilan tiga dimensi dari directivity dari dipol antena yang kita buat, lalu sekarang kita bisa melihat directivity-nya seolah-olah eh, gambar yang tiga dimensi tadi itu dibelah atau diiris. Maka directivity-nya akan seperti ini. Di sini bisa kita lihat keterangannya. Ini berada pada frekuensi 1,67 GHz. Lalu main lobe magnitude-nya sebesar 2,11 dBi. Main lobe direction-nya sebesar 90 degree dan angular width 3 dB-nya sebesar 79,0 degree. Lalu selain ini kita juga bisa melihat ada cara klik kanan. Kita kembali lagi ke tiga dimensi. Di kanan file plot properties. Lalu dari theta kita ganti ke menu I. Kalau type-nya kita biarkan saja polar. Oke. Ya, sini kita bisa lihat tampilannya dalam tampilan pi. Yang tadi awalnya theta, sekarang kita ganti tampilan pi. Terangannya juga sudah ada di sebelah kanan bawah, frekuensi 1,67 GHz, main lobe magnitude sama 2,11 dBi, namun main lobe direction-nya 0,0 degree. Lalu setelah itu langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah ke menu 2D or 3D result. Ini di sebelah kiri bawah. Lalu kita pilih yang A film. Lalu kita pilih yang B. Setelah kita pilih A film, kita sini untuk di kanan plot properties, kita ganti row type-nya dari row menuju columns. Lalu sini kita close. Di sini dB-nya dari dB biasa kita rubah menjadi dB max. Lalu di sebelah sini row-nya kita ganti kontur. Lalu untuk melihat bagaimana arah directivity-nya, kita perlu melakukan animate fill. Ya, sini kita bisa melihat bagaimana dipol antena yang kita buat menampilkan arah directivity-nya, arah pancarannya. Lalu di sebelah sini juga ada sudah keterangan komponen yang menggunakan ABS, frekuensinya bekerja pada frekuensi 1,67 GHz, lalu sudah ada keterangan fase dan maksimum. Oke, sekian video yang bisa saya tampilkan untuk mendesain dipol antena menggunakan aplikasi CST. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.